Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasifa su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shdid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ali mubhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa yafdali amma ba'd. Hadratul karamul muhtaram, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita patuhi, daripada Khadimul Majlis Syababul Mustafa Jamil Fadlatul Ustaz Daud Muslim beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan daripada badan jasmani rohaninya, Allah angkat macam penyakitnya, penyakit zahir ataupun batin, Allah berikan selalu kepada beliau keistiqomahan dan kesabaran, dan semoga Allah menangkan daripada perjuangannya guna mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga tak lupa juga kepada orang tua kita yang senantiasa selalu istiqomah juga di Majlis Syababul Mustafa Yani, Bapak Umar. Kita doakan juga beliau selalu Allah panjangkan umurnya, Allah permudah urusannya, Allah gampangkan selalu rezekinya, dan selalu berikan selalu juga keistiqomahan dan kesabarannya. Begitu juga yang sama-sama kita hormatin daripada Al-Ustaz Ahmad Satibi beserta Ustaz Ahmad Abbas, beserta Ustaz yang lainnya ataupun orang tua yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada antum semuanya. Intinya kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu ampuni dosa-dosanya, Allah panjangkan umurnya, Allah permudah rezekinya, Allah gampangkan rezekinya, Allah selalu berikan keistiqomahan dan kesabarannya guna mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin, para hadirat, pemuda-pemudi Majlis Syababul Mustafa dan Mahabbatul Mustafa yang alhamdulillah, yang mudah-mudahan dengan langkah duduk kita pada malam hari ini tidaklah kita pulang ke rumah pada malam hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita bubar daripada rumah majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga kita. Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, pada detik hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menggerakkan anggota badan kita untuk menghadiri majlis yang mulia, untuk menghadiri perkumpulan yang mulia, yang mudah-mudahan duduknya kita menjadikan asbab musabab Allah Subhanahu wa taala meridai kita, memberkahi selalu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini memujinya baginda Nabi Muhammad melalui burdahnya kita. Semoga kelak di hari kita bisa berkumpul berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya minggu yang lalu saya sudah pernah ngomong bahwasanya insya Allah kalau Allah panjangkan umur saya bisa bertemu daripada setiap malam Selasanya, saya akan kupas daripada yang namanya tentang akidatul awam. Jadi biar nambah mantap lagi, alhamdulillah Syababul Mustafa sudah beberapa kali ya dimulai dengan akidatul awam.
Jadi biar mantap lagi Aqidatul Awam ini, biar nggak disepelekan. Kalau bisa buat minggu depan pegang selembaran semuanya, lebih enak lagi baca. Jadi selembaran biar enak. Kalau habis kumpulkan lagi. Biar apa? Biar kita mendapatkan itu termasuk daripada yang tauhid juga. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit akan mengupas bahwasanya asbab musabab ataupun asal musabab daripada Aqidatul Awam. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumi fitarnya amin wa bihi laiqala. Yang mengarang daripada kitab Aqidatul Awam ataupun yang menulis Aqidatul Awam adalah Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Jadi sebab musabab kenapa Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki itu menulis daripada yang namanya Aqidatul Awam, tiada lain dan tidak bukan beliau mengarang, menukil, menulis daripada menaboman daripada Aqidatul Awam fokus di binafili walimisri minal mubtadiin. Beliau senantiasa mengharap semoga kitab Aqidatul Awam ini saya tulis ini semoga bermanfaat untuk diriku, kata Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki, dan cocok untuk bagi orang-orang yang mubtadiin seperti kita ini, karena kita bukanlah ahli daripada yang namanya ahli tauhid dan sebagainya. Karena di dalamnya kitab Aqidatul Awam, nadhaman Aqidatul Awam itu banyak daripada yang wajib memang harus kita ketahui, daripada sifat-sifat Nabi, nama-nama Nabi, malaikat dan anak-anak Nabi dan sebagainya. Oleh karena itu, i'lam anna sababa hadil mandumat anna nadhim ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil manam. Sebab musabab Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki mengarang dan adanya kitab Aqidatul Awam ini, beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manami akhir lailatul jum'ah min awali jum'ah min syahr Rajab. Beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat daripada awal Jumat di bulan Rajab. Jadi langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadis yaumu hisaban min syahri sanah alfin wa mi'atin wa samin wa khamsin sanah. Beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat di bulan Rajab pada tahun 1985. Ya. 1800 alfan wa mi'atin 1200 wa saminina khamsin, ya berarti 85 1200 ya 1285. Wa ashabu radhiyallahu anhu waqifuna haulahu, sedangkan para sahabat yang lain di dalam mimpi tersebut sahabat-sahabat Nabi mengelilingi daripada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Wa qala lahu, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang namanya Syekh Ahmad Al-Marzuki, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra mandumah lit tauhid, bacalah mandumah tauhid ini, allati man hafadhaha dakhala jannah. Kata Nabi, wahai Syekh Ahmad Marzuki, bacalah mandumah ini, bacalah nadhaman ini Aqidatul Awam, bahwa barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Semoga dengan kita keistiqomahan di malam Selasanya baca Aqidatul Awam akan masuk surga. Ya, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa orang yang menghafalnya juga ataupun baca, ini suruh baca tuh, bukan menghafal, apalagi menghafal, suruh baca doang. Wa nalal maqsud min kulli khairin, akan mendapatkan maksud-maksud dalam setiap kebaikannya. Jadi apapun maksud kita yang berupa kebaikan, insya Allah akan sampai. Jadi niatkan sebelum kita datang ke tempat ini, setiap malam Selasa niatkan apa yang menjadikan niat kita pada malam hari ini. Kalaulah kita merengek terus setiap mengesahnya minta ini terus, doanya itu aja selama 1 tahun ataupun bertahun-tahun, ibaratnya orang yang namanya menggayung sepeda, goyal terus, gayu terus sampai akan tujuannya. Begitu juga kalau kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang, pasti Allah juga akan mengasihkan, mengkabulkan apa yang kita inginkan. Wafaqal kitab wa sunnah, dan cocok daripada mantumah ini adalah sesuai dengan kitab dan sunnah. Ya, kita sunnah wal jamaah yang alhamdulillah di tauhid kita kemudian cocok dengan sunnah-sunnah kita yang ada di dalamnya. Faqala lahu wa ma tilkal mantumah ya Rasulullah, kemudian Sayyid Ahmad Marzuki mengatakan, ya Rasulullah,
apa mandumah ini, nadhaman apa ya Rasulullah? Faqala ashabul lahu isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang berkumpul dalam mimpinya, wahai Said Ahmad Marzuki, isma', dengarkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya kul abada'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan, sampai akhir wa sampai wasuhufil khalili wal kalimi fi hal kalamul hakimi, sampai situ saja. Itu langsung dari Rasulullah, dari abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan sampai wasuhufil khalili wal kalimi fi hal kalamul hakimil alimi, sampai di situ begitu sampai akhir. Jadi Said Ahmad disuruh ngikutin Rasulullah baca dari abda'u sampai wasuhufil khalili wal kalimi fi hal kalamul hakimil hakalimi. Wa Rasulullah SAW yasma'u, mendengarkan daripada yang namanya Sayyid Ahmad Marzuki, mendengarkan apa yang dibacakan Rasulullah dari abda'u sampai fi hal kalamul hakimi. Falamma istaiqadha min manamihi qara'a mar'ahu, kemudian seketika yang namanya Sayyid Ahmad Marzuki bangun daripada tidurnya, kemudian beliau membaca apa yang dia dengar. Beliau membaca apa yang beliau dengar daripada Rasulullah SAW, daripada nadhaman abda'u bismillahirrahmanirrahim fi manabi wajadahu mahfudhan indahu min awal ila akhir. Kemudian di dalam mimpinya tersebut saking kuatnya, cuman nggak ditulis, didengarkan oleh Said Ahmad Marzuki apa yang Rasulullah bacakan dari abda'u sampai akhir. Itu Said Ahmad Marzuki hafalnya domet, benar-benar hafal, benar-benar hafal, cuman dalam mimpi doang. Itulah orang-orang soleh, mimpinya saja sudah kuat hafalannya. Bagaimana kita? Ya, Said Ahmad Marzuki dalam mimpinya dikasih tahu cuma abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil semua sampai akhir. Said Ahmad Marzuki langsung hafal tanpa ada keraguan, tanpa ada salah sedikit pun, membaca langsung. Mayaqulu fawajah mahfudida walahirai summa lama kana lailatul jum'ah allati fi lailatul tsamin min al-ishrina hisaban min syahril Dzulqa'dah. Kemudian setelah bangun daripada yang namanya setelah setahun, ya, setahun daripada malam Jumat, di malam yang ke-8 daripada malam yang ke-28 di bulan Syahrul Dzulqa'dah, yaqra'un nadhim an-nabi marratan saniyah. Berarti mimpinya dua kali. Pertama di bulan Rajab, kemudian bermimpi lagi di bulan yang kedua di bulan Dzulqa'dah. Itu melihat Nabi Muhammad SAW cuma pada waktu sahur. Fi waktu sahar fil manam faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra ma jama'tuhu ay fi qalbika faqarahu min awal ila akhir. Kata Nabi dalam mimpi yang kedua, ya, dalam mimpi yang kedua di bulan Dzulqa'dah, ya, daripada tanggal 28 di bulan Dzulqa'dah beliau mimpi lagi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Said Ahmad Marzuki, ikra ma jama'tu, ikra, bacalah apa yang aku kumpulkan kepada kamu, apa yang aku telah lafazkan kepada kamu, maka bacalah. Fakal di Qur'an min awalnya. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki baca lagi daripada Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa waqifun ini sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhu waqifun hal yaquluna amin. Ketika Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki membacakan di malam yang kedua, di mimpi yang kedua pada waktu sahur, itu di hadapan Rasulullah SAW dan dengan para sahabatnya, sampai-sampai para sahabatnya beserta Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin, mengucapkan gitu. Jadi ketika Said Ahmad Marzuki melafalkan abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasufil khalil wal kalimi fi halakamul alimi, bilang amin, amin terus. Kullu baitin min hadhihi al-mawdu'ah falamma khatama Qur'an, setelah khatamal qiraah, setelah yang namanya Said Ahmad Marzuki menghatamkan daripada akun, qala lahun Nabi, maka berkata Nabi kepada Said Ahmad Marzuki, wafaqallahu ta'ala lima yurdihi wa qabla minka alika wa barik alaika. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kau hafal, apa yang daripada sebelum kamu, dan memberkahi daripada atasmu alal mukminin, begitu juga pada orang-orang mukmin, wa nafa'a bihal ibadil amin, semoga bermanfaat bagi orang-orang yang hamba-hamba, amin. Summa sunnatun ba'da itlaqin nas ala tilkal madhumah. Kemudian para manusia ataupun orang-orang itu yang namanya mengucapkan talaki daripada manzumah tersebut, fa ajabu su'aluhum farada alaihi manzumatan min qawli wa kullu ma'atan bir rasuli fahabuk taslim wal qabul. Kemudian Said Ahmad Al-Marzuki menulis langsung daripada baitnya wa kullu ma'ata bihir rasuli
Fahku taslimu wal qabuli wa kullu ma'ata, setiap apa-apa yang datang bihi Rasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang ada datang daripada Rasul, baik ucapan, perintah ataupun larangan ataupun apapun itu jenisnya, fahud taslimu wal qabul, maka ambillah, maka terimalah. Itu berarti nulisnya Syed Ahmad Marzuki daripada teman daripada wa kullu ma'ata bihi Rasul, tulis langsung itu ngarang sendiri. Tapi dari abda'u sampai apa tadi? Sampai wasuhuful khalili wal kalimi hal kalamu wal hakimi wal kalimi, itu dari Rasulullah. Dari Syekh Ahmad Marzuki cuma menulis, melanjutkan bacaannya wa kullu ma'ata bihi rasuli fahafu taslimu wal qabuli sampai terakhir. Itu berarti setengahnya Nabi, setengahnya beliau. Yang mudah-mudahan ya, yang sedikit ini setelah kita baca lagi akan mantap lagi, dan mungkin next time atau selasa yang akan datang kita akan kupas daripada abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kemudian di situ ada umurnya Nabi sampai berapa tahun, berapa ratus tahun. Yang Allah sedikit-sedikit, yang penting kita biar paham lagi, karena ini juga semacam tauhid kita dan memang harus kita wajib. Gak usah ngapa yang lain, cukup ada berapa anak-anak Nabi baca daripada Aqidatul Awam, siapa nama-nama Nabi tinggal hafalin, itu lengkap sudah dari awal sampai akhir. Semoga ya kita semua selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan untuk selalu melangkah di majelis talim, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan daripada hajat dan keinginan, terutama Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga akidah kita. Allah berikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.